Oke, saya buka saja ya. Udah jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nah teman-teman ada yang berbeda ya hari ini. Di jadwal hari Kamis, untuk pertemuan kali ini diisi saya, mentor profesional. Jadi saya menggantikan Mas Muhlisun ya untuk kegiatannya. Terus besok malam berarti Mas Muhlisun akan mengisi kegiatannya. Nah, sama untuk em, kegiatan nanti kita seperti meeting kebiasaannya. Tapi sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Lagi pada ngapain nih? Lagi kerja, Mas. Oke, ada yang kerja, ada yang nih, Haris lagi di kereta, Haris. Dan yang lainnya gimana? Ada yang lagi di kampus, lagi di kuliah, mungkin ada yang nyambi nih. Lagi di rumah. Ada yang di rumah. Yang ada yang Vina lagi kerja. Oke, nggak apa-apa. Adakah yang sambil kuliah? Oke, ada yang luring. Dia ya, oke, nggak apa-apa. Oke, gimana materi minggu ini? Mudah, susah atau gimana? Sebenarnya lumayan mudah, Pak. Cuman ada materinya kurang. Ini Hmm, jadi susah. oke, nggak apa-apa. Nanti coba dibahas ya, Afwan. Terus, ya sambil saya sharekan aja ya. Oh, saya presensi dulu lah. Lupa. Oke, Aditya belum ada ya. Terus Johan Afwan hadir ya. Hadir, Pak. Faris, Faris hadir. Hadir, Pak. Oke. Lagi di kampus, di rumah atau di mana? Lagi di kos, Pak. Oke, aman. Oke, Holisah belum ada. Made Agus di rumah ya, hadir. Hadir, Pak. Oke, Juan belum ada. Edo Muhammad Soleh. Hadir, Pak. Oke, posisinya di mana nih? Di rumah, Pak. Oke, siap. Salma. Hadir, Pak. Oke, lagi kuliah atau di rumah? Lagi di kos. Oke, aman ya. Terus Febrina belum ada. Muhammad Arif, Haris hadir tapi lagi di kereta. Adristi belum hadir. Vina hadir ya, lagi sambil kerja tapi. Iya Pak, hadir. Oke, bisa ngikutin ya tapi ya. Bisa Pak. Oke, terus Ikrof hadir belum, Sandy belum hadir, Muhammad Ferry Nasution. Hadir Pak. Oke, lagi di mana nih posisinya? Lagi di kos mau ke kampus Pak. Oh, mau ke kampus. Iya ada kunjungan di kampus Pak. Oke. Oke, sambil nyimak ya, nggak apa-apa. Irvin belum ada, Novel belum ada, Hanif Paras belum ada, dia hadir ya. Tapi sambil kuliah nih. Iya Pak, hadir. Oke, Merose belum. Oke, baru ada 10 yang hadir. Nggak apa-apa. Biasanya kalau di hari Kamis pagi ini, berapa orang yang hadir? Ada yang ngitung nggak? Biasanya 14 sampai 16, Pak. Oke, ini belum ada ya. Nah, baru 10. Mungkin masih ada kegiatan lain ya. Yang lainnya. PPT saya udah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, nanti sambil mengingat-ingat nih teman-teman.
apa yang dipelajari di minggu ke-12 nih, udah sampai minggu ke-12. Ini menurut LMS berarti eh, materi teknis yang terakhir berarti. Minggu depan itu materinya sudah bukan tentang IoT, tapi tentang manajemen gitu ya, menggunakan aplikasi. Nah, kemudian di pekan ke-14, teman-teman sudah mulai membahas tentang proyek akhirnya. Di pekan ke-14 itu kita akan bertemu 2 kali dalam seminggu di hari Rabu dan Jumat. Untuk jamnya sementara yang saya tahu itu di setengah 7 ya. Berarti eh, seperti hari Jumat biasanya itu, hari Rabu juga sepertinya. Nanti untuk jadwal ke depannya akan ada informasi lagi. Oke, langsung saja ini kegiatan hari ini akan overview materi. Nanti ringan saja overview-nya karena ini baru 10 ya. Kemudian ada pembahasan pertanyaan di Slido, sementara belum ada sih. Kemudian nanti saya cek progres belajarnya terkait dengan yang di LMS, tugas juga sama ini ya, proyek akhirnya. Sedikit-sedikit nggak apa. Nanti kalau mau ada tanya jawab, disilahkan. Nah, di minggu ini teman-teman belajar yang pertama hari Senin ya, dengan Mas Hisham Kamil kalau nggak salah ya. Ini materinya tentang tips membangun solusi IoT untuk end user. Kalau saya perhatikan kemarin itu untuk secara keseluruhan materinya hampir mirip dengan yang disampaikan sebelumnya. Tapi ada penambahan sedikit nanti di ini ya, di topik ini. Terus di hari Selasa teman-teman belajar nih menggunakan aplikasi Android Apps Builder. Ini siapa di sini yang mempelajari mobile apps, yang ngembangin mobile apps siapa? Ada nggak di sini? Yang informatika? Ini ya. Kalau Apuan apa nih? Gimana, Pak? Kamu spesialisnya apa nih? Mobile apps, web apps, atau Jaringan, Pak. front-end? Oh, jaringan. Iya, Pak. Kalau Vina ini informatika ya? Sistem komputer, Pak. Belajar ini juga nggak? Mobile apps developer, terus web apps gitu nggak? Belajar tapi nggak mendalami. Oke. Ini yang lainnya elektronika ya? Ya, nggak apa-apa lah. Ini aplikasi Android Apps Builder ini contohnya pakai MIT App Inventor ya. Oke. Aplikasi MIT App Inventor ini jelas dia untuk pengembangan lebih ringan daripada menggunakan Android Studio. Apalagi yang laptop kentang itu akan sangat terbantu dengan adanya MIT App Inventor ini. Nah, kalau teman-teman mungkin ya, kalau ada yang pernah nyoba, kalau pakai Android Studio itu berat banget untuk di laptop yang kentang tadi yang saya sampaikan. Untuk membuka aplikasi saja loadingnya sudah memakan RAM banyak. Tapi menggunakan MIT App Inventor ini teman-teman sangat diuntungkan karena prosesnya ringan, juga mudah untuk pengaplikasiannya. Nah, kemudian materi di hari Rabu kemarin ya, ini tentang menggunakan API Blink IoT. Ini juga saya baru pernah nyoba menggunakan API-nya, tapi ternyata ini juga sangat memudahkan teman-teman untuk mengembangkan sistem IoT ya, dikombinasikan dengan mobile apps yang teman-teman buat nantinya. Nah, ini contohnya membuat aplikasi counter sederhana dan kendali live. Untuk materi hari Rabu ini yang ketiga, apakah sudah mencoba semuanya? Saya udah, Pak. Ya, Apaan udah sharing ini ya problemnya. Yang lainnya gimana?
Ya belum, Pak. Oke, Made Agus belum. Yang lainnya gimana? Dia, Edo, Khairi, Faris, Salma. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, udah belum ya. Tina udah? Kayaknya udah ya. Mau ngerjain tugasnya lumayan cepat. Udah, Pak, tapi gagal. Oh, oke, nanti sharing ya gagalnya gimana. Ya. Oke, Haris gimana? Bisa sambung nggak? Oke, nggak bisa ya. Nggak apa-apa. Oke, nanti kita lihat bagaimana praktikum ini seharusnya berjalan. Dan nanti kalau ada kendala silakan di-sharing aja, nggak apa-apa. Kemudian yang materi hari ini. Nah, materi keempat, teman-teman membuat aplikasi controlling dan monitoring dengan API Blink IoT. Nanti ada satu sensor yang baru nih di sini yang teman-teman gunakan. Ya, langsung ke, nah di materi pertama ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman gunakan. Oh, Haris belum ya? Oke, nggak apa-apa. Sambil nyimak ya nanti. Di materi pertama ini mungkin ada teman-teman bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengingat materi yang disampaikan pada hari Senin. Oke, coba disampaikan nih. Apa itu product manager yang teman-teman ingat? Jadi kalau nggak bisa open mic di chat silahkan, nggak apa-apa. Ini product manager itu apaan? Kok sama Mas Hisham disampaikan di awal-awal ya? Ada yang masih ingat? Salah pun nggak apa-apa. Coba teman-teman. Ya coba Made. Apa ini product manager? Oke, Pak. Mungkin coba untuk mengingat kembali untuk product manager tuh kayak Mm-mm. eh, mengidentifikasi tujuan dari kasus penggunaan implementasi dari produknya tersebut, seperti menggunakan salah satu tren teknologi yang disebut juga didorong oleh Kak FOMO gitu, Pak. Dan ada juga solusinya untuk menyelesaikan masalah untuk bagi pengguna ya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, oke, bagus Made Agus. Jadi product manager tuh dia benar. Ini ada chat dari Mbak Lola. Ini nanti belakang aja ya. Ya, ada yang baru hadir nih. Meros, yang tersambung. Hadir, Pak. Oke, lagi di mana nih? Lagi magang, Pak. Oh, lagi magang. Sambil nyimak bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Ya, itu tadi Made Agus sampaikan tentang product manager. Ya, benar. Kaitannya dia memanage produk ya. Jadi bentuk yang akan dijual, yang akan dikonsumsi oleh konsumen pada akhirnya itu diurusi oleh seorang product manager. Makanya itu peran dan tanggung jawabnya ini bagaimana nih product manager berkaitannya. Karena product manager itu punya fokus utama mengenai strategi-strategi pengembangan produknya. Kemudian dia punya visi besar nih, produk ini itu dia ke depannya mau menyelesaikan masalah apa, untuk menyelesaikan masalah apa. Oke, terus eh, ya dengan hal itu berarti product manager itu dia punya fokus yang dalam jangka panjang gitu ya. Jadi untuk timelinenya produk ini dia di awal itu mengembangkannya seperti apa, mempertahankan eh, produk ini di pasaran seperti apa, sampai ke depannya itu untuk mengembangkan, menyebarluaskan ke market yang lebih luas gitu. Nah, itu tanggung jawabnya seorang product manager. Kemudian dia jelas areanya ada di visi produk, kemudian
pengetahuan tentang customer atau konsumen yang akan diberikan produknya. Kemudian dia juga punya ini ya, menyelaraskan antar tim. Jadi yang berhubungan dengan product manager itu dia harus selaras kinerjanya. Kemudian tambahannya berarti dia mempunyai prioritas terhadap fitur-fitur yang dimiliki dari produk yang dikembangkan. Nah, kemudian product manager ini juga mempunyai, yang harus dipunyai ya, dia punya roadmap. Dia punya roadmap dari produknya itu di tahapan awal, di pertengahan hingga di akhir itu seperti apa, beserta dokumen yang menjadi kebutuhannya. Nah, kemudian ada soft skill yang dibutuhkan oleh seorang product manager. Apa nih yang teman-teman ingat? Apa saja soft skill yang harus dipunyai oleh seorang product manager? Nih, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Oke. Saya tunjuk aja ya. Edo gimana Edo? Baik, Pak. Hmm. Soft skill yang dibutuhkan untuk product manager ini adalah critical thinking, organization, attention to detail, prioritas, terus listening prowess, dan self motivation, Pak. Apa aja itu maksudnya? Coba jelaskan singkat. Kalau critical thinking ini berpikir untuk kritis, Pak. Dia berkaitan dengan masalah gitu ya? Ya, untuk Harus pemecahan kritis. masalah. Ya, benar. Ya. Terus Organization, cara kita bersosialisasi sama pekerja yang lainnya gitu kan? ya, Sama konsumen juga. ya. Terus Attention to detail ini ketelitian sepertinya, Pak. ya benar. Jadi dia memperhatikan detail ya, Iya, baik Pak. itu di konsumennya, di produksinya. Oke, Terus memprioritaskan sesuatu hal yang apa ya yang diprioritaskan? produknya, Pak. Konsumennya, Pak. Hmm. Ya, bentar. Terus listening prowess. Apa itu maksudnya tuh? Istilah baru ya. Listening cara bicara mungkin, Pak. Listening itu dia mendengarkan ya. Mendengarkan ya, Pak. Ya jadi listening pros itu kira-kira seperti kamu tuh peka gitu ya terhadap lingkungan sama itu apa konsumen tuh butuhnya apa. Kamu harus lebih peka dengan mendengarkan keluhan-keluhan mereka atau masukan-masukan dari mereka. Ya kira-kira seperti itu. Terus kalau self motivation? Untuk motivasi agar lebih baik, Pak. Ya, kalau self motivation berarti dia terkait dengan motivasi yang tumbuh dari dalam gitu ya. Jadi dia tidak perlu bantuan orang lain untuk memotivasi dirinya. Dia sendiri yang memotivasi untuk bekerja sesuai tanggung jawabnya. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih Edo. Itu tadi ya soft skill yang harus dimiliki oleh seorang product manager. Nah, kemudian ada istilah juga nih, product manager life cycle. Apa itu dan apa aja nih life cycle-nya? Mbak, ada yang masih ingat nggak? Oke, yang baru hadir siapa nih? Saya Pak baru hadir Pak. Oke, Randy lagi di mana nih? Baru pulang Pak. Pulang? Iya. Oh, habis dari luar? Iya Pak, udah ngerjain tugas dari Oh, kemarin. oh oke. Kita sambil nyimak ya, nggak apa. Mungkin sambil ngantuk juga nih, Randy. Iya Pak, agak Pak. Oke, nggak apa nyimak ya. Kalau tugas-tugasnya aman? Sudah mengerjakan? Masih progres sih Pak, belum bikin resumnya aja sih.
Oke, oke. Nggak apa. Oke, ini product manager life cycle nih siapa yang mau menyampaikan nih? Apuan coba. Halo, Apuan. Oke, belum nyambung. Coba gimana kalau Faris? Product manager life cycle itu apa? Maaf Pak, kemarin saya nggak ikut kelas. Oh, Hari gitu. Senin. Berhalangan. Oke, oke. Nggak apa. Oke, product manager life cycle itu dia siklus hidup ya berarti. Dia ini urutan kerja yang harus dilakukan oleh seorang product manager. Jadi dia harus yang pertama ya, apa saja life cycle-nya, dia ada innovation, kemudian dia harus berinovasi gitu ya. Dia harus selalu berinovasi terhadap produknya, kemudian dia analisis terhadap apa yang dibutuhkan produk, apa yang harus dikembangkan di produk, apa yang harus bagaimana juga memproduksi produknya itu. Dia harus menganalisis dari segi produknya, juga dari konsumennya. Nah, kemudian dia development, dia juga mengembangkan ini ya produknya. Kemudian go to market, dia harus mencoba produknya itu ke market, mencocokkan gitu ya, bagaimana produk ini apakah menyelesaikan masalah atau tidak. Kemudian in life dan end of life. Nah, dia in life itu dia menjalani kalau tidak salah dia menjalani kegiatan sebagai product manajernya dan diakhiri dengan um, menghasilkan produk yang bagus di bagian end of life. Dan ini karena life cycle dia muter terus gitu ya, dia melakukan inovasi secara terus-menerus, menganalisis, kemudian dia mengembangkan, menuju ke pasarnya, untuk menguji, kemudian dia menjalani proses ini semua hingga menghasilkan produk yang sesuai apa yang diharapkan. Nah, kalau role-nya apa nih? Mungkin saya bantu aja ya. Role-nya ini, role dari product manager di life cycle phase, di fasenya ini apa aja? Nah, fase startup ya ini contohnya. Dia kan ada fase awal, ya, kemudian inisialisasi gitu, kemudian pengembangan. Eh, Ketika dia menanjak naik, kemudian dia stuck di atas, dan ketika ada penurunan, itu sikap-sikap yang harus diterapkan oleh seorang product manager ada 4 di situ ya. Ada role-nya, dia sebagai subject expert di awal untuk inisialisasi masalah, produk yang harus dikembangkan, itu dia sebagai subject expert role-nya. Dia harus mengetahui kebutuhan konsumen, kebutuhan produk, dan bagaimana dia mengimplementasikan dari serangkaian desain ini menjadi sebuah produk. Nah, kemudian tadi kan dari awal pengembangan, kemudian ada tanjakan itu ya. Itu terkait dengan keberhasilan produk itu diterapkan. Nah, istilahnya di sini role-nya dia adalah growth hacker. Dia punya kinerja yang self motivation yang tinggi gitu ya. Kemudian dia punya kepercayaan terkait produk yang dikembangkan itu bisa diterapkan di lapangan. Itu dia punya eh, mekanisme seperti hacker untuk pertumbuhan gitu ya. Sehingga pertumbuhan ini semakin cepat. Nah, kemudian ketika dia sudah mencapai puncak gitu, eh, ada grafiknya ya. Kalau teman-teman kemarin ingat gitu, jadi ketika sudah stabil, dia harus mempertahankan istilahnya attention strategis. Dia punya strategi-strategi untuk mempertahankan posisi produk ini tetap
banyak diminati, bermanfaat untuk konsumen, seperti itu. Dan kemudian ada trennya akan menurun. Nah, di sini sebelum dia menurun, seorang product manager harus berpikir sebagai solution seeker. Dia harus cari solusi supaya produk ini dia tidak mati telan zaman gitu lah istilahnya. Dia harus kembali naik atau stabil sehingga dapat bermanfaat untuk konsumen. Nah, kemudian ini untuk metode apa yang dicontohkan dan digunakan oleh Mas Hisham ini apa? Ada yang masih ingat nggak? Mei? Masih ingat nggak? Contoh metode yang digunakan. Salma mungkin? Khairi? Oke, belum ya. Oke, jadi metode yang dicontohkan itu ada 4 tahap, yaitu empathize atau berempati terhadap kebutuhan konsumen gitu ya. Kemudian setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh konsumen, melalui tahap empathize dilanjutkan dengan define. Dia menerjemahkan permasalahan itu menjadi sebelum masuk ke pengembangannya. Jadi menjadi desain-desain bagaimana ini seharusnya diatasi, belum ke teknis. Kemudian di ideate ini dia mulai teknis terkait dengan pengembangan produknya. Misal untuk permasalahan ini cocoknya harus seperti ini dan apa dari bagian teknologi itu yang bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi dari empathize, define, ideate itu harus ada titik temunya supaya dia bisa menghasilkan prototipe yang terakhir. Oke, seperti itu materi pertama. Dan yang dapat disimpulkan di tahap awal itu teman-teman harus membuat MVP atau most viable product, minimum viable product yang menjawab problem solution fit. Ini untuk prototipe-nya. Jadi teman-teman harus buat contoh yang bisa diterapkan dan bisa menyelesaikan problem solution fit-nya. Kemudian jangan buang-buang waktu, tenaga, dan biaya untuk sesuatu yang tidak diinginkan oleh konsumen. Ini paradigma yang harus teman-teman tekankan. Pokoknya membuat produk itu konsumen membutuhkan dan konsumen menginginkan gitu. Jangan terbawa oleh FOMO tadi yang disampaikan oleh Made ya, kalau nggak salah. Jadi jangan cuma ikut-ikutan aja trennya seperti ini, lagi banyak ini, terus teman-teman mau mengembangkan ini. Jangan seperti itu. Lebih baik gunakan landasan yang kuat dengan teman-teman lakukan survei, riset di konsumen, dia mau dan ingin seperti apa produk yang baik itu. Nah, kemudian pemahaman tentang target user dengan mendefinisikan user persona, ya, tipe user-usernya itu seperti apa, jadi target pasarnya teman-teman spesifik gitu ya. Dan empathy map, ini terkait ini juga perasaan kita terhadap konsumen yang akan kita sasar gitu ya. Nah, kemudian mendefinisikan tujuan dan menekankan pada permasalahan yang mau diselesaikan. Dan yang terakhir melakukan analisis uji kelayakan sebelum mengeksekusi ide besarnya. Jadi uji kelayakan ini juga perlu teman-teman terapkan sebelum produknya diterapkan. Oke, itu. Nah, ini dia teman-teman di materi kedua belajar tentang MITF Inventor. Mungkin ya ini nggak tahu. Kalau saya kan bukan mobile apps developer, jadi saya kurang tahu. Tapi saya pernah mencoba menggunakan Android Studio untuk membuat mobile apps. Nah, di sana saya merasakan ini ya, apalagi laptop saya kurang kuat, jadi untuk membuat mobile apps itu sangat berat. Untuk membuka aplikasinya saja sudah berat, apalagi nanti untuk membuildnya menjadi sebuah APK untuk bisa diinstal gitu ya. Nah, dengan hadirnya MIT App Inventor ini
life hack ya, teman-teman, untuk membuat mobile apps itu sangat mudah dan sangat terbantu. Meskipun laptop teman-teman itu tidak sekuat yang seharusnya untuk menjalankan Android Studio. Nah, teman-teman yang belum mencoba nanti silahkan disimak. Nanti juga kalau misal ada pertanyaan silahkan disampaikan. Nah, ini adalah tampilan halaman desainer. Jadi ada 2 halaman untuk MIT App Inventor. Sebelumnya teman-teman harus registrasi dulu ya dengan email. Contohnya ini di LMS ya. Dia sudah registrasi dan masuk ke halaman awal. Sebenarnya bukan ini. Halaman awalnya itu dia list-list project-nya. Teman-teman harus buat project baru dulu, kasih nama nih contohnya coba sensor. Nanti akan tampil halaman ini. Nah, ini adalah halaman desainer. Dia untuk mendesain apa yang mau teman-teman tampilkan nih di halaman mobile apps-nya. Contohnya ada ini palet. Palet ini berisi komponen-komponen yang bisa teman-teman gunakan. Misal ada button, ada gambar, image gitu kan. Terus ada juga label nih, tulisan teks, bisa list juga bentuknya. Nanti di bawah ada medianya yang mau teman-teman masukkan, misal tambah musik atau seperti apa. Nah, di sini adalah yang akan ditampilkan oleh mobile apps-nya. Dan di bagian komponen, ini adalah komponen yang telah teman-teman masukkan ke sini. Oh ya, ini sistemnya tinggal pick and drop aja ya. Pick di drag, kemudian drop ke layar ini untuk menambahkan komponen yang mau teman-teman gunakan. Setelah itu kalau mau teman-teman edit lebih lanjut, ada di sebelah komponen dan properties. Untuk di sebelah komponen ini, dia list komponennya yang teman-teman gunakan, bisa teman-teman kasih nama. Ini di rename, bisa dihapus juga. Dan di bagian propertinya ini untuk detailnya. Dia apakah warnanya mau seperti apa, posisinya, ini kemudian ini app name-nya ya. Ini app name-nya. Terus kalau mau ganti nama ini, bisa teman-teman di bawah ini nanti ada teksnya yang bisa diganti. Itu silakan disesuaikan. Nah, terus gimana nih memprogramnya supaya button itu bekerja, supaya teks itu nanti bisa berubah, supaya dinamis gitu ya. Nah, teman-teman memprogramnya dengan blocks istilahnya. Dia hanya menggunakan blok-blok itu untuk memprogram. Dia ada, kalau teman-teman siapa di sini yang belajar JavaScript? Siapa? Ada yang belajar JavaScript ya? Untuk ya, Sandy belajar? Belajar, Pak, di kampus. Udah pernah nyoba ini App Inventor MIT? MIT sebelumnya udah pernah sih, Pak. Cuman tapi kendaliin roda pakai Bluetooth. Ya. Ada perbedaan nggak untuk cara memprogramnya? Ini drag and drop sih, Pak. Gimana? Kalau bagi saya masih enak ngoding sih, Pak. Oke. Jadi itu preferensi ya. Enak ngoding. Atau ini untuk pemula sangat ramah gitu ya. Dia drag and drop. Untuk fungsinya dia sama. Menggunakan kelas gitu ya, Sandy? Untuk programnya. Iya, Pak. Ada kelasnya. Ya, benar. Jadi ini lebih mudah. Teman-teman tidak perlu mendefinisikan variabel. Tidak perlu membuat kelas juga untuk mengaksesnya. Misalnya supaya button itu bekerja ketika ditekan. Itu kan kalau menggunakan mobile apps developer yang lain seperti Android Studio, dia harus definisi dulu buttonnya yang mana, dengan ID apa, kira-kira seperti itu kan. Kemudian baru ketika ditekan akan menjalankan apa. Nah, di sini tinggal teman-teman pilih aja di bagian built-in-nya nih, contoh kontrol. Atau nanti di bawah ini, buttonnya ditekan, ketika ditekan, maka dia akan menjalankan fungsi apa. Nah, ini komponen-komponen yang bisa teman-teman gunakan. Ini tadi yang user interface-nya, ini yang default basicnya. Ada button, ada image, ada label,
bisa teman-teman perhatikan. Kemudian layoutnya bisa diatur, dan medianya bisa ditambahkan apa saja. Ada camcorder, kamera, player, ini video, terus audio, dan yang lainnya. Bisa teman-teman. Oh ya, ini ada sensor. Ini sensor bawaan HP. Jadi teman-teman bisa akses dengan menambahkan komponen ini. Nanti misal teman-teman mau gunakan gironya, ini giroskopnya, tinggal teman-teman tambahkan saja, nanti tinggal dikonfigurasi. Misal ketika mobile apps-nya teman-teman gironya berubah, nanti akan menjalankan apa gitu. Nah, terus ini tadi untuk memprogram itu teman-teman tinggal gunakan blok-blok ini aja. Sudah ada namanya, tinggal disesuaikan. Misal ini untuk logika if then gitu ya. Ketika kondisi apa akan menjalankan apa. Ini tinggal pakai ini. Teman-teman tidak perlu mengetik baris program ya untuk kondisional. Nah, terus untuk variabel ya yang penting. Ini contohnya lagi untuk list, untuk block tadi yang sebelumnya ini. Ya, ini untuk logiknya true false. Kemudian untuk matematiknya bisa juga penjumlahan, pengurangan, perkalian, tinggal gunakan ini, masukkan variabelnya. Nah, kemudian teks ini untuk memasukkan string, tipe string ya. Ini untuk list untuk menambahkan list. Kemudian dictionary dan juga warna bisa teman-teman sesuaikan. Nah, yang terpenting juga variabel, teman-teman harus mendeklarasikan variabel juga, tapi dengan cara yang lebih mudah. Misal ini mau dibikin nama variabel apa, ini isinya apa. Itu terus untuk prosedural juga bisa. Nah, ini contohnya ketika nanti komponen-komponen yang teman-teman tambahkan akan muncul dari bawahnya ini, dari screen ke bawah ini seluruh komponen yang teman-teman tambahkan. Untuk membuatnya berfungsi, tinggal ditekan komponennya. Ini contohnya layar ya. Ketika layar ini backpress, ini kan kelas ya. Ini kalau di JavaScript ini istilahnya kelas. Jadi ketika di backpress ini contohnya ditekan mungkin ya. Akan menjalankan apa? Tinggal seperti ini saja. Nanti do-nya ini misal mau menjalankan komponen apa, tinggal masukkan ke dalam sini. Nah, ini contohnya. Praktikum yang pertama, teman-teman mau membuat loading screen seperti ini. Saya rasa langkah-langkah di LMS ini bisa diikuti dan lancar gitu ya. Silahkan diikuti saja. Caranya, teman-teman buat ini project dulu dengan nama loading screen, terus masukkan komponen-komponennya, tinggal drag and drop saja, pick drag drop ke layar ini. Contohnya ini ada berapa komponen nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 komponen utama. Yang di bagian loading ini dia di arrange ya, dia dibikin arrangementnya horizontal. Dia mengumpulkan 3 label jadi satu, tinggal teman-teman klik labelnya dulu. Contohnya ini gambar ya. Nah, ini gambar kan berarti image. Ambil image, mana image? Ini image, di-pick, klik, kemudian drag ke sini. Untuk yang ini juga slider, dia pick, drag. Ini untuk awal aja tampilannya seperti ini ya. Dia akan di atas di pojok sini. Untuk menyesuaikan dia berada di tengah, teman-teman ke bagian screen, kemudian align horizontalnya ini dibikin center, align vertikalnya juga dibikin center. Nanti akan tampil di tengah-tengah layar. Nah, ini yang di bagian loading 0% sampai 100% ini adalah arrangement horizontalnya. Tinggal teman-teman tambahkan label untuk yang di kiri ini loading, yang di tengah 0, dan yang di kanan itu persen. Nanti untuk nama-namanya ini diganti di bagian properties bagian bawah. Nanti kan namanya ini label 1, label 2, label 3. Nah, itu yang di bawah itu untuk teksnya diganti sesuai yang diinginkan, yang diharapkan juga dari sistem DLMS. Yang di bawah label ini praktikum untuk membuat loading screen. Nah, kemudian pemrogramannya teman-teman pindah ke ini, ke blocks, dan menambahkan sebanyak ini. Ini contohnya tadi ya,
Ini kan berarti variabel. Teman-teman pilih dulu ke bagian built-in variabel, kemudian pilih yang ini, diganti namanya, ini variabelnya sp, nilai awalnya berapa? 0. Ini ngambil di yang math gitu ya. Nah, when clock 1 timer, ini, oh ya, tadi kan ada satu yang belum ditambahkan ke sini ya. Jadi, teman-teman harus menambahkan timer. Ini belum ada. Jadi, cari di search komponen ini, tulis aja clock. Nanti di pick, drag ke sistem, ke viewer ini. Nanti dia tidak muncul di halaman, tapi dia istilahnya non-visible. Dia background. Dia berjalan di background, tapi bisa diedit di bagian komponen, juga di bagian propertiesnya. Dan yang penting nanti di bagian pemrogramannya. Nah, ini untuk memunculkan when clock 1.timer ini, teman-teman pilih komponen tadi, clock ya. Clock 1 diklik, nanti akan muncul when clock 1.timer, pilih yang timer. Nanti ada banyak. Untuk ketika timer berjalan, maka akan jalankan apa. Nah, ini tinggal teman-teman pilih. Yang ini set, ini pilih di bagian variabel ya. Dia mau set variabel ini. Kemudian ini yang blok ini adalah penjumlahannya. Maaf, berarti variabel sp ditambahkan dengan 1. Ini maksudnya apa? Ketika aplikasi berjalan, tiap detik dia akan menambah nilainya 1 demi 1. Jadi tiap detik akan bertambah 1 sampai 100 gitu ya. Nih, dibatasinya. Dibatasinya menggunakan condition if then. Ketika variabel sama dengan 100, maka, oh ya ini untuk sebelumnya, setelah dia menambah variabel global sp ini, dia akan menggerakkan slider ini. Nih, thumb position itu dia, tadi yang kuning-kuning dia akan bergeser sebanyak variabel global sp-nya. Dan juga akan mengganti label 2, ini yang 0% tadi, akan sesuai nilainya. 0 sampai 100 gitu ya. Dan ketika variabelnya sampai 100, timernya akan dihentikan. Ini timer enable, dipalsekan, diberhentikan, kemudian open another screen. Nah, untuk warna-warna ini bisa teman-teman kenali dengan mudah dengan melihat di bagian built-in-nya, karena warnanya sudah diklasifikasikan. Nah, untuk program ini setelah selesai timernya akan membuka screen baru. Jadi teman-teman harus punya 2 screen ya. Caranya ini untuk screen pertama loading, dan untuk menambahkannya di sini add screen. Tinggal teman-teman tekan, nanti screen 2 akan menambah dan memilihnya di sini. Diklik saja nanti screen 1 atau screen 2 yang mau teman-teman edit. Di screen 2 akan menampilkan apa, terserah. Kalau mau teks saja juga bisa. Untuk contoh ini kan dia menampilkan teks saja. Nah, kemudian ini juga yang sangat membantu ya untuk menguji cobanya. Dia sangat mudah, tapi harus terkoneksi dengan internet ya. Tinggal teman-teman buka ini bagian connect, terus pilih AI Companion, dan di-scan. Di-scan-nya melalui teman-teman download dulu di Play Store ya. Namanya MIT App Inventor 2. Ini untuk ini menyambungkan dengan MIT yang di web tadi. Contohnya tadi, kalau mau teman-teman coba di HP, teman-teman lakukan scan QR code tadi. Ini ya, kan sudah muncul ya. Ini tinggal di-scan, nanti aplikasinya akan dikirimkan ke HP teman-teman dengan mudah ya. Tidak perlu menyambung USB kalau menggunakan Android Studio, dan harus build Gradle-nya dan semacamnya. Itu kalau di Android Studio itu sangat lama, memakan waktu yang sangat lama. Kalau ini tidak begitu lama, jadi sangat memudahkan. Setelah di-scan, nanti aplikasinya akan muncul di HP teman-teman dan bisa langsung dicoba. Seperti itu untuk cara penyambungan apps dengan
project teman-teman tadi. Nah, kalau mau teman-teman install, kalau tadi kan dengan cara AI Companion tadi dia tidak terinstall, dia untuk uji coba saja. Kalau sudah fix program dan desainnya, teman-teman tinggal build APK-nya. Nah, setelah ini nanti akan sama, akan muncul QR code dan bisa teman-teman scan saja nih contohnya ya, atau klik download dan APK-nya tadi dimasukkan ke HP. Kalau yang download, kalau yang menggunakan scan, dia otomatis akan mendownload lewat smartphone teman-teman dan tinggal diinstal, maka harusnya aplikasinya akan terinstall dengan sendirinya. Tapi perlu melalui beberapa permission ya, karena untuk .apk itu kadang dibatasi oleh sistem. Nah, praktik yang kedua, teman-teman akan menambahkan aplikasi untuk menyalakan dan mematikan flashlight center nih. Bisa, ternyata bisa ya. Teman-teman menggunakan MIT App Inventor untuk mengakses fungsi internal HP. Nah, gimana caranya? Sama ini untuk aset ya istilahnya. Tinggal teman-teman download di LMS sudah jelas. Nanti tinggal disesuaikan posisinya seperti ini, ukurannya, kemudian nama-namanya, tinggal disesuaikan di bagian komponen dan properti. Nah, dan yang terpenting adalah dia perlu ekstensi tambahan. Ini di-download saja di LMS sudah ada. Dia namanya apa nih tadi? Typhoon Flashlight. Jadi dia perlu tambahan ekstensi ini untuk mengakses flashlight dari smartphone teman-teman gitu ya. Nah, kemudian pemrogramannya hanya simpel, ketika tombol ditekan, ini button 1 ini kan ID-nya ya, button 2 juga ID, button 1 untuk menyalakan, dan button 2 untuk mematikan. Dan hasilnya dia akan ketika gambar tadi ya, ini ketika ini ditekan, maka akan menyalakan senter, dan ketika yang bawah ditekan akan mematikan senter. Nah, gimana nih untuk praktikum yang di hari Selasa nih berarti ya, materi kedua? Sudah aman? Mas, Ya, wah aman. Yang lainnya? Yang lainnya gimana? Masih progres, Pak. Sambil ngerjain nih, Made. Iya, Pak, nyoba dikit-dikit. Kalau ada kendala dan tidak bisa disampaikan di meeting ini nanti, silakan kayak Apwan ya, dia langsung share aja di Discord, nanti bisa direspon. Bisa Mbak Devi, Mas Muhlisun, atau saya nanti. Oke, itu ya. Dan di challenge-nya ini saya harap juga teman-teman menambahkan ya di tugasnya, jangan sampai kelupaan. Jadi loading screen-nya ini diganti dengan identitas masing-masing. Oh, ditambahkan. Ini tambahkan saja dengan nama. Jadi ada 3 label nih. Terserah mau gimana sistemnya. Mau dibikin horizontal arrangement atau vertical arrangement, nanti silahkan disesuaikan saja. Yang penting ada nama lengkap, kelas, dan asal kampusnya. Oke, lanjut ke materi ketiga. Teman-teman praktik menggunakan API Blink IoT. API itu apa, Adi? Ada yang tahu API itu apa? cara platform atau software berkomunikasi satu sama lain, Mas. Oke, lanjut tadi ya. Tadi sampai mana tadi? Sampai sini ya? Sampai API, Mas. API ya? API. Oke, ini tampilannya sekarang di mana? Udah muncul, Mas.
Apa ini? Ini masih halaman awal. Iya. Oke, nah ya. API Blink IoT ini juga memudahkan teman-teman ya. Tadi apa gimana API? Sorry lagi. Kita ke dua aplikasi atau platform yang berbeda untuk berkomunikasi, Mas. Contohnya yang kamu tahu apa? Kayak database BMKG itu menampilkan data cuaca ke aplikasi tentang cuaca gitu, Mas. Jadi kalau menggunakan API itu bisa lintas perusahaan gitu ya? Iya, benar, Mas. Jadi API ini sangat bermanfaat ya. Dia untuk bisnis sangat membantu. Dan API ini, Application Programming Interface, katanya, dia menggunakan sistem request dan respon. Jadi contohnya di database BMKG, dia sebagai yang memberi respon, atau dia servernya gitu ya. Nah, ini saya highlight. Nih, jadi aplikasi BMKG tadi sebagai server penyedia datanya, kemudian misal di aplikasinya itu kan ada ya, aplikasi info BMKG, itu sebagai kliennya. Dia melakukan request data data hujan, kemudian ada kondisi cuaca, ada gempa bumi juga. Nah, dia melakukan request data kepada server dan server akan memberikan respon kepada klien. Datanya yang diminta itu apa. Nah, berdasarkan waktu dan alasan pembuatan API ini ada Simple Object Access Protocol SOAP, ini yang lama sudah digunakan. Kemudian Remote Procedure Calls RPC, ini dia menggunakan prosedur-prosedur gitu ya untuk pemanggilan request responnya. Kemudian WebSocket ini dia menggunakan JSON tipe datanya. Dan yang terakhir yang sekarang banyak digunakan adalah yang Representational State Transfer atau REST, karena dia berjalan di protokol HTTP. Dia menggunakan URL untuk komunikasinya sebagai interface-nya gitu ya. Nah, di materi yang ketiga ini teman-teman mulai praktikum gitu ya. Jadi perhatikan webhost yang digunakan sehingga nanti programnya berjalan dengan lancar, pin-nya juga disesuaikan, dan yang terpenting nanti penyambungan. Nah, ini contohnya. Dia ini apakah active high atau active low? Karena ini dia yang commonnya yang disambung adalah ground-nya, kemudian yang diatur adalah positifnya, berarti ini active high. Dan kalau menggunakan komponen lainnya yang ada pin VCC dan GND itu jangan sampai kebalik, juga nanti output datanya kayak sensor DHT atau relay, sensor ultrasonik, dan yang lainnya yang teman-teman punya itu disesuaikan nama-namanya supaya tidak terjadi kerusakan pada komponen. Oke, di praktikum yang ketiga ini mengendalikan lampu LED. Ada 2 LED yang dikendalikan. Berarti teman-teman butuh 2 button gitu ya dengan API Blink IoT. Konfigurasinya pertama, nah yang pertama teman-teman harus buat template dulu ya di Blink-nya. Kalau di LMS itu urutannya dia nyiapkan kode dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti kode itu sebenarnya akan bisa digunakan setelah teman-teman mempunyai template ID, token, dan nama template-nya. Jadi teman-teman menurut saya membuat template dulu nggak apa-apa, atau mengikuti LMS juga tidak apa-apa. Jadi ini saya contohkan membuat template dulu. Harusnya teman-teman sudah ingat gimana urutannya. Ini dengan menambahkan 2 widget ya, ada LED 1 dan LED 2, silahkan disesuaikan virtual pin data streamnya. Kemudian kalau active high berarti nanti akan memberikan logika 1. Dan ini data streamnya ya, ini untuk min max-nya ini nilai yang diberikan adalah 0 dan 1 saja. Ini contohnya. Kemudian yang penting adalah di save. Nah, setelah template dibuat, teman-teman harus menambahkan device nih. Nah, kemarin dia tanya, kenapa nggak bisa nambah device lagi? Nah, untuk yang free account, itu device maksimalnya cuma 2. Jadi,
kalau teman-teman mau add new device, yang device lama dihapus dulu. Nah, setelah itu baru bisa nambah device baru. Caranya di pojok kanan atas itu ada new device. Silahkan tambahkan ini mau melalui apa. Dan contohnya di sini karena teman-teman tadi sudah membuat template, jadi from template, kemudian dipilih templatenya tadi. Ini contohnya nama tadi Blink API ya, pilih saja, kemudian di create. Nah, setelah itu yang teman-teman butuhkan adalah 3 kode ini. Di template ID-nya, device name-nya, sama Blink out token-nya. Ini dipilih dari template dan device yang sudah teman-teman buat. Nah, dimasukkan ke program Arduino, kemudian disesuaikan saja SSID yang mau digunakan, di lingkungan teman-teman, passwordnya seperti apa, dan ini juga disesuaikan teman-teman memasang LED 1, LED 2 itu di pin digital berapa. Kemudian ini tadi, ini P0 data stream untuk LED 1 dan P1 untuk data stream LED 2. Tinggal disesuaikan saja. Tadi teman-teman membuat data streamnya menggunakan V berapa, virtual pin berapa. Dan kemudian yang ini juga LED tadi dibuat sebagai output dengan pin mode, dan ini format standarnya seperti ini. Kemudian langsung di-upload saja ke Arduino. Setelah itu baru teman-teman bisa akses API-nya. Nah, teman-teman buka documentation-nya ya di Blink, nanti akan muncul untuk REST API yang HTTPS ini. Yang di contoh awal ini, teman-teman akan gunakan is device connected. Jadi teman-teman bisa akses URL ini, kemudian disesuaikan saja server address-nya, dan juga token yang teman-teman gunakan. Token ini berarti device-nya ya, token dari device. Contohnya ini nanti akan seperti ini. Karena server address-nya untuk Indonesia ini kalau nggak salah dia di Singapura ya, jadi dia gunakan sgp1.blink.cloud, atau nanti disesuaikan saja untuk tampilan di dashboardnya teman-teman itu dicari tahu menggunakan server address-nya ini. Nah, kemudian tokennya ini diambil dari device tadi. Contohnya ini kan token ini tadi ya. Nah, ini di copy, dipastekan ke bagian token yang sama dengan ini. Yang diubah-ubah adalah ini. Kalau tokennya berbeda, berarti tiap template kan berbeda, tiap device juga berbeda, tokennya harusnya juga unik. Nah, ini tadi didapatkan dari sini. Nah, ketika teman-teman buka device-nya ya, ini akan kelihatan region-nya. Ini sgp1, berarti tinggal teman-teman gunakan sgp1.blink.cloud. Nah, ketika Android teman-teman sudah diprogram dan sudah nyala, sudah running, teman-teman kan di bagian device ini sudah online ya. Teman-teman juga bisa cek melalui API tadi. Nah, ketika dimasukkan ke browser, link tadi di enter, dia akan merespon, memberikan keterangan true. Kan karena is hardware connect, kalau dia terconnect menjawab true berarti dia terkoneksi. Kalau false berarti dia device-nya mati, belum tersambung, belum nyala. Nah, kemudian teman-teman mau mengendalikan lampu LED nih, apa yang dibutuhkan? Berarti kan teman-teman mau update data stream ya, nilainya. Ada 2 cara. Yang pertama seperti ini, yang atas. Jadi token, pin, dan value yang teman-teman custom, atau yang bawah. Oh ya, sama. Jadi ada 3, cuman yang lebih pendek ini yang atas. Ini sama. Jadi kalau yang atas ini langsung data stream dan nilainya, tapi kalau yang bawah ini teman-teman data stream ID-nya di apa, baru value-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang atas ya. Jadi dia region-nya, server address-nya, dan ini mau ngapa. Kalau tadi yang pertama is hardware connected, kalau yang sekarang mau update data stream-nya. Kemudian tokennya dulu dimasukkan dan dibatasi dengan ini ya. Yang dan ini jangan sampai ketinggalan. Yang dan ini dia penghubung
pembatas antara token dan ID data streamnya. Jadi dan ini diperhatikan ya, jangan sampai terhapus atau ketinggalan karena ini bukan bagian dari tokennya. Dan ini tadi contoh yang atas itu kan lebih simpel, dia langsung menyebutkan data streamnya, ini contohnya V0, kemudian value-nya berapa. Kalau 1, ini contohnya di LMS itu kan 1 atau high untuk menyalakan, jadi kalau 1 ini akan memberikan logika 1 kepada V0, V0 tadi akan diterima oleh Arduino-nya, hardware-nya, untuk menyalakan LED. Nah, contohnya kalau di bawah ini, oh ya, kalau untuk mematikannya tinggal value-nya diganti aja, 0, gitu ya. V0 sama dengan 0 untuk mematikan LED-nya. Nah, yang bawah ini lebih panjang, caranya seperti ini, dia token dulu sama, dan dibatasi dengan ini, dan ya, saya coret-coret saja biar kelihatan. Oke, dan ini dia pembatas ya. Ingat-ingat. Jadi pembatasnya ini antara token, kemudian data stream-nya. Ini token, kemudian data stream ID-nya, ini value-nya ini, value, dan mau diberikan nilai berapa. Jadi seperti ini untuk yang cara yang kedua. Ini tinggal teman-teman copy paste ke new tab browser gitu ya. Nanti akan mengontrol atau mengendalikan LED apakah mati atau nyala. Tergantung value yang teman-teman berikan. Kalau rangkaiannya aktif high berarti untuk menyalakan diberi logika 1. Seperti itu. Oke, praktikum yang selanjutnya. Oh iya, sebelumnya mungkin ada pertanyaan. Ini karena praktikum yang awal ya untuk API. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, belum. Nah, praktikum berikutnya adalah membuat aplikasi counter sederhana dengan API Blink IoT dan nah ini teman-teman mulai mengembangkan apps-nya ya, menggunakan MIT App Inventor. Yang pertama caranya sama, membuat template dulu dengan menambahkan data stream-nya. Ini namanya counter dengan V7 yang digunakan. Kemudian ini ya yang perlu diperhatikan, data streamnya virtual pin berapa dan maksimumnya berapa. Kemudian di save. Setelah itu membuat device baru, kalau sudah penuh harus dihapus dulu salah satu. Kemudian dipilih template-nya tadi yang sudah teman-teman buat, kemudian di create. Setelah itu akan mendapatkan template ID. Ini ya. Akan mendapatkan template ID, device name, dan out token. Ini di copy paste ke Arduino teman-teman. Dan ini programnya disamakan saja. Ini ada perbedaannya di sini. Saya membuat variabel baru namanya time file. Nilainya kalau di LMS itu kan hanya ini, hanya mylist dibagi 1000. Ini akan memberikan tiap 1 detik gitu ya. Dan di sini saya tambahkan 980 supaya kelihatan nilai maksimalnya. Karena kan maksimalnya 1000 ya. Jadi saya tambahkan 980 supaya dimulainya dari 980 dan akan running program itu tiap detiknya. Nah, jadi kelihatan hanya 20 detik saja. Oke, ini disesuaikan saja. Ini untuk intervalnya, dia akan mengirimkan data selama 1 detik. Nah, ini juga untuk membuat mobile apps-nya. Ini hanya dibutuhkan label yang kelihatan ya. Ini hanya ada 2 label, jadi label 1, ini label 2. Nanti disesuaikan namanya. Ini juga nilai defaultnya berapa. Dan kemarin Apuan di sini trouble-nya, ya kan? Iya, Mas. Di mana? Di ini deklarasi API-nya di kalau nggak salah itu kayaknya udah diperbaiki deh Mas di LMS. Cuma sebelum diperbaikin itu dia pakai update Mas, bukan yang get. Ya. Oke. Nanti saya bahas. Nah, di sini ada yang mungkin teman-teman akan kelupaan untuk menambahkan ini. Counter sama clock. Gimana kalau Apuan ini Oh ketinggalan ya, nggak? sama itu Mas di LMS itu kan nggak ada tuh kalau disuruh nambahin Ya, counter.
Ya, benar. Ya Jadi pas di saya cari, LMS, saya kira kan namanya counter, rupanya ada web apa-apa gitu. ya benar. Oke, benar. Jadi di LMS itu teman-teman tidak dibantu untuk tahapan yang counter dan clock untuk menambahkannya. Teman-teman harus menambahkan ini. Jadi diperhatikan ya, komponennya apa saja. Nanti kalau di panduan LMS itu tidak ada, cari tahu di sini, di search aja. Nih contohnya kan mau menambahkan clock. Tinggal tulis clock, nanti akan muncul di pick, drag ke sini akan bertambah komponennya. Dan yang atas ini dia namanya web. Silahkan cari di sini. Di search komponen ini web, tinggal diklik, ditambahkan. Nanti ini berkaitan dengan komunikasi URL-nya, API-nya. Nah, kemudian blocks-nya. Nah, teman-teman mau meminta data ya dari API-nya. Untuk mengisi variabel get data ini, teman-teman gunakan API get request ya ini berarti. Requestnya get dengan memasukkan tokennya, ini di custom, dan pin berapa, virtual pin berapa yang mau diminta datanya. Kemudian disesuaikan saja, tokennya dimasukkan, dan pinnya tadi P7 ya teman ya, terus ditulis di bagian ini. Nah, ini berisi, ini server address-nya, kemudian get tokennya ini sama sampai ke belakang P7 dan P7. Nah, di bagian praktikum ini kayaknya ada gap gitu ya. Kemarin kayaknya membingungkan apa? Itu get sebenarnya dia digunakan di praktikum yang hari ini di materi keempat. Tapi di LMS dia kebawa gitu ya. Kayaknya ke copy paste sama yang ngisi LMS-nya. Jadi itu tidak digunakan nggak apa-apa. Yang digunakan adalah ini yang terkandung. Jadi hanya ada dua variabel saja, data dan get data. Maka hasilnya seperti ini, hasil akhir. Jadi hanya dua variabel, data dan get data di register ini. Kemudian clock timernya, ketika dia timer berjalan akan ini request get data dan kemudian akan ya ini akan request saja request nilai dari virtual pin-nya dan dimasukkan ke get data. Oh, ini request. Jadi datanya masuk ke get data dulu melalui ini. Dan ini hanya mengakses saja. Dan ketika counternya mendapatkan teks, maka akan dipecah ya, ini di decode menjadi JSON text dan akan ditampilkan di level 2. Kira-kira seperti itu logikanya. Nah, di bagian join ini ya, ini kan hanya satu. Kalau di MIT App Inventor yang sekarang itu kan dua cekungannya. Ini ada dua gini ya. Nggak apa-apa digunakan, tapi yang bawah ini dikosongi juga tidak apa-apa. Nah, setelah itu akan setelah disambungkan ya ke smartphone teman-teman, dia akan running dari 0 sampai 1000 seharusnya. Nah, tapi kan apakah ada masalah yang sudah coba di sini? Ada tampilan errornya nggak? Sempat error mas, yang kayak saya sampaikan kemarin kan mas. Cuman udah oke sih. Kalau yang ini? Iya mas, kemarin itu pertamanya yang pas error kayak nggak nampilin apa-apa dia di Ya. sini. Ada tulisan apa di situ? Pop up apa ya? Nggak ada pop up sih mas, itu di bawah aplikasi counter itu ada simbol kurung gitu, tanda kurung. Ya, benar. Oke, jadi karena data yang diminta itu panjangnya kan 0, 0, 0. Yang diminta kan 3 ya. Nah, tapi counternya tadi yang awal, dia hanya mengirimkan 0, 1, 2, 3. Ini akan error sampai nilainya digitnya ada 3 gitu ya. 100. Nah, ketika 100 dia tidak error, dia bisa tampil. Makanya kalau di sini dia tidak bisa menampilkan angka 0 sampai 100 karena data yang diminta itu stringnya 3.
lengthnya 3, tapi yang dikirimkan hanya 1 atau 2, maka tidak tertampil dan menghasilkan error tadi. Stringnya yang diminta 3, tapi kok yang dikirimkan hanya 1 atau 2. Nah, ketika yang dikirimkan sudah 3, maka akan muncul di sini. Dia akan mulai dari 100, sudah bisa, sampai nanti ke 1000 gitu ya maksimalnya. Karena 1000 itu juga 4 digit, berarti nanti yang ditampilkan tidak semua. Ya, kira-kira itu ya, tambahan. Jadi jangan kaget kalau ada error dan tidak bisa menampilkan dari 0 sampai 100, karena ini tadi alasannya. Nah, praktikum yang selanjutnya membuat aplikasi kendali LED gitu ya. Dengan MIT App Inventor, rangkaiannya seperti ini, dia aktif saja. Buat template-nya dulu, dan di sini teman-teman hanya menyiapkan data stream-nya saja ya, tidak perlu menambahkan widget di dashboard. Dan data stream-nya ini teman-teman gunakan Final dan P1. Kemudian create device-nya, dipilih template yang sudah dibuat tadi, create. Setelah itu akan mendapatkan ini template ID, device name, dan output. Di copy paste ke Arduino-nya, disamakan. Ini juga jangan lupa diubah supaya terkoneksi. Kemudian inisialisasi pin-nya ini, teman-teman gunakan digital pin berapa, disesuaikan ya. Nah, kemudian tadi kan P0 dan P1, ini untuk LED 1 dan ini untuk LED 2. Kemudian jadikan LED ini sebagai output. Ini jangan lupa juga supaya bisa berjalan. Nah, ini proses pembuatnya. Teman-teman tambahkan 4 button dan 2 label, disesuaikan posisinya. Silahkan dicoba-coba. Kemudian namanya juga disesuaikan, ukurannya juga. Dan di sini ada 2 tambahan. Ini yang tidak ada panduannya. Sama kayak yang tadi, teman-teman klik di sini web, kemudian pick drag drop 2 kali ya. Diganti namanya Blink Panel dan Blink P1 di sini cara untuk rename-nya. Dipilih dulu baru di rename. Setelah itu teman-teman membuat blocks-nya. Hanya ini 2 variabel dan ini untuk kondisional saja. Ketika tombol ditekan memberikan nilai berapa. Ketika tombol ini ditekan memberikan nilai berapa. Ketika tombol ini contohnya off 1 berarti untuk mematikan dengan memberikan logika 0. Dan ketika on 1 untuk ini untuk LED 1 ya. Dan untuk LED 2 on off-nya. Nyala memberikan logika 1, mati memberikan logika 0. Oke, untuk praktikum ini mungkin ada pertanyaan? Belum lanjut? Sedikit ini aja sih Pak, saran. Benar. Sama ya, belum yang misalnya teman-teman yang belum ngerjain. Di LMS itu beda Pak sama yang ini. Yang Bapak buat ini. Di LMS itu ada kayak ada 3 kalau nggak salah datanya. Terus update V-nya ada 3 juga. Update V2, V3 sama V berapa. Padahal kan yang dikendaliin cuma 2 tuh. Sempat kemarin kejebak di situ juga sih. Sama 2 update. Oke, itu koreksi dari Apoan ya. Jadi untuk yang praktikum kali ini membuat aplikasi kendali LED ini hanya ini saja sebenarnya. Untuk yang get itu tidak digunakan nggak apa-apa karena itu untuk yang hari ini ternyata setelah saya cek. Nah, jadi gunakan ini saja. Variabelnya kan hanya update panel dan P1 saja. Oke, itu Apoan. Nah, challenge-nya nih jangan lupa juga ya. Nanti di tugas silahkan ditambahkan. Teman-teman menambahkan palet lainnya, nambah komponen lainnya gitu ya, dibuat sekreatif mungkin, terus juga nggak apa-apa. Dan yang penting juga tambahkan loading screen dulu di awalnya. Itu aplikasi yang sudah teman-teman buat tadi. Ada yang nyoba? Belum Pak. Agak lag. Belum Pak, belum nyoba Pak. Belum sempat Pak. Udah nyoba? Sorry. Masih lag nggak? Udah lancar ya? Sorry, Apaan tadi udah nyoba belum? Belum Pak. Belum ya. Oke, belum. Jadi saya kasih
Ini ya, bantuan dikit aja. Nah, di praktikum yang terakhir ini, di materi keempat, teman-teman nambahkan sensor baru. Sensor api ya ini. Nah, teman-teman di praktikum yang kali ini bermain dengan api. Jadi saya ingatkan, hati-hati, karena teman-teman bermain dengan api. Ini sensitif ya. Dia tidak bisa diganti dengan cahaya. Dia harus melihat api sensornya. Makanya harus teman-teman trigger dengan yang wujudnya api gitu. Bisa kalau korek kelamaan gitu ya, bisa dipindah ke lilin dulu supaya gasnya nggak habis gitu ya. Nah, untuk tahu ini kan dia bisa mendeteksi besar kecilnya api. Kalau dari eh, besar dan kecilnya itu juga bisa diidentifikasi dari jarak. Nah, dia menghasilkan analog nih ya. Nanti yang dipakai ada analognya. Nilai analog 0 dari 1024 itu nanti dikonversi menjadi 0 sampai 3. Ketika 0 itu dia ada api yang besar atau dapat diartikan api itu dekat dengan sensor gitu ya. Dan 3 ketika api itu tidak ada atau tidak terdeteksi oleh sensor ini. Nah, ini yang perlu diingat, posisi ini tidak sama dengan sensor yang teman-teman dapatkan. Jadi disesuaikan saja namanya. Untuk PCC ground-nya, jangan sampai kebalik. PCC-nya mendapatkan 5 volt, ground-nya ground, dan A0 ini masuk ke pin analog 0. Ini juga sama yang untuk DHT-nya. Untuk PCC ground-nya dilihat di port-nya, jangan sampai kebalik supaya tidak rusak. Dan pin datanya masuk ke pin D3 ini contohnya. Nah, kemudian teman-teman buat template dengan data stream ini, suhu, kelembaban dengan masing-masing data streamnya ya disesuaikan, unitsnya juga, nilai maksimalnya, kemudian di save. Tambah juga satu data stream data api, dia tipenya ini string beda ya. Kalau yang tadi integer ini string, kemudian pinnya P4 yang digunakan, disimpan, kemudian create new device, karena tadi sudah penuh ya, misalkan sudah 2 device, hapus dulu salah satu, kemudian di create saja. Setelah itu akan mendapatkan 3 kode ini yang di copy paste ke Arduino IDE teman-teman. Kemudian oh ya ini programnya saya jelaskan dikit saja. Ini kan kalau di contohnya dia pakai DHT.h library-nya, tapi kalau tidak bisa, masih error, silahkan pakai library yang DHT-SP. Perbedaannya ada di sini. Untuk deklarasi awalnya, yang DHT biasa, dia seperti ini, DHT, kemudian masuk DHT pin-nya, DHT type. Kalau yang DHT-SP, cukup DHT-SP dan DHT. Tapi DHT pin dan DHT type-nya akan dipindah ke void setup. Nih, dia menjadi setup-nya. Kalau yang DHT biasa hanya begin, tapi kalau yang DHT-SP dia DHT setup, masukkan pinnya dan juga tipenya. Ada lagi perbedaannya untuk membaca data, dia bukan read tapi get ya. Oke, ini untuk ke bawahnya ini saya rasa mudah dipahami, dan ini tadi yang saya bilang dari nilai sensor readingnya kan berapa, sensor minimalnya itu kan dibikin 0, maksimalnya 1024. Jadi dari skala 0 sampai 1024 akan dikonversi menjadi 0 sampai 3 saja. Kemudian ini akan digunakan untuk mengenali, ini menggunakan switch range. Ketika 0 itu artinya apa, ketika 1 artinya apa, ketika 2 artinya apa, dan ketika 3 artinya apa. Karena yang dikirimkan data string, kalau di LMS itu kan contohnya dia angka ya, 0, 1, 2, 3. Saya rasa itu cukup membingungkan. Jadi saya ubah ini. Jadi silahkan nanti teman-teman mau ikut yang ini silahkan, mau ikut LMS juga tidak apa-apa. Yang penting tahu maksudnya. Kalau data itu menghasilkan 0, analognya 0, dia artinya apa? Kalau analognya 3, dia artinya apa? Kalau di sini setelah saya cek, ketika sensor
analognya 0, dia apinya besar atau lebih dekat dengan sensor gitu ya. Ketika 3, dia tidak terdeteksi atau tidak ada api. Dan ketika ini contohnya kalau 2 atau 1, dia tergantung jaraknya. Juga itu kan berkaitan dengan ukuran apinya gitu ya, besar atau kecil. Nah, itu sedikit modifikasi saya di program. Jadi bisa teman-teman ikut atau tidak, silakan. Mungkin ikut LMS dulu, kalau bingung error nanti ikut yang ini nggak apa, atau nanti silakan tanya di Discord gitu ya. Nah, kemudian buat aplikasinya hanya ini saja, label ini, dan kemudian ini dia menggunakan arrangement table ya. Nah, yang diminta kolom dan barisnya kan berarti ada 3 baris dan 3 kolom. Teman-teman pilih dulu di tabel arrangement, kemudian nanti di properties diganti gitu ya, baris dan kolomnya, baru dimasukkan label-labelnya. Ini contohnya ada nanti label untuk temperatur, untuk ini, disesuaikan posisinya, dan diedit, disesuaikan seperti ini. Dan ini contohnya di LMS kan dia 0 ya. Kalau saya ganti dengan tidak. Dan kemudian ini yang belum ada, tambahkan web 3 dan clock, diganti namanya, disesuaikan. Blink P2, Blink P3, dan Blink P4. Nah, ini di bloknya. Nah, di praktikum sebelumnya tadi ada get P2, P3, dan P4 gitu ya, data 1, data 2, data 3. Sebenarnya itu digunakan di praktikum yang kali ini. Jadi ini untuk menampilkan data suhu, kelembaban, dan juga data api. Get P2 ini teman-teman gunakan API get ya. Tinggal dipilih saja tokennya, masukkan, disesuaikan punya teman-teman, dan virtual data pin berapa. Ini contohnya untuk get P2, jadi data streamnya yang P2, yang ini P3, dan yang ini P4. Kemudian ini dipilih dari komponen clock. Ketika timernya berjalan, maka dia akan mengambil data ini ya, get P2, get P3, get P4. Ya, ini untuk akses URL, akses API-nya di sini. Kemudian yang terakhir di bagian bawah, ketika Blink V2, V3, V4 ini mendapatkan teks atau mendapatkan respon dari server, dia akan mengdecode, mengubah datanya, ditampilkan di label ini. Contohnya label Celsius, label unit, dan label api. Nah, kalau di LMS kan dia satu-satu gini, karena hanya satu saja yang di request, tapi di situ ada error kalau saya ingat kemarin. Jadi makanya saya ubah karakternya, dia yang diminta startnya 1 dengan panjang 5 gitu ya. Jadi nanti ada 5 karakter yang ditampilkan di label data api, kondisi api gitu. Nah, untuk ini saya rasa sudah jelas di bagian LMS. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Ini contoh punya saya. Jadi ketika tidak ada api, atau api tidak terdeteksi gitu ya, dia akan stringnya menampilkan tidak. Kemudian kalau ada api besar sangat dekat dengan sensor, dia muncul string besar gitu di sini. Kalau dari LMS dia hanya angka 0, 1, 2, 3 gitu. Dan ini akan update data temperatur, kelembaban, dan status apinya. Oke, ini praktikum hari ini atau materi yang keempat, hanya itu saja. Jadi teman-teman hanya satu rangkaian, satu aplikasi, dan di tugas dan tantangan atau challenge-nya teman-teman silahkan dihias ya tampilannya, dari gambarnya, warnanya, posisinya, dibuat sekreatif mungkin gitu ya.
juga tambahkan loading screen di awal sebelum masuk ke aplikasinya tadi. Oke, itu praktikum di hari ini di materi keempat. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Oke, belum ada. Pertanyaan di situ juga jelas belum ada karena biasanya Mas Muhlisin ya yang instruksikan untuk mengisi pertanyaan di Slido. Tapi kalau mau tanya di sana nggak apa-apa, silakan. Nanti akan saya follow up di pertemuan berikutnya. Nah, setelah ini masih ada sekitar 15 menit ya. Ini akan saya gunakan untuk cek progres pembelajaran, juga sama nanti tanya-tanya tentang ini proyek akhirnya. Sudah sampai mana kira-kira? Ini saya cek untuk tugas hari ini, minggu ini ya. Jadi kan dari tanggal 31. Mana? Ini. Oh, masih sepi. Dari tanggal 31 sampai Jumat ya, berarti tanggal 3, 4. Ini tanggal 4. Baru sedikit nih yang ngumpul, gimana teman-teman? Ada kesulitan, belum sempat atau gimana? Halo, halo. Belum Gimana? sempat, Pak. Belum sempat ya? Oke, nggak apa-apa. Saya tunggu sampai minggu ya. Diusahakan teman-teman sudah mengumpulkan tugasnya supaya nilainya bisa maksimal. Masih ada potensi maksimal gitu ya. Masih bisa 100 kalau eh, contohnya tadi praktikumnya sesuai yang diminta oleh LMS, kemudian em, tidak ada error, dan challenge-nya dikerjakan. Nanti potensi nilai maksimal masih ada. Untuk hari setelah minggu berikutnya, maka nilai maksimalnya akan turun gitu ya. Ini baru ada 2 orang yang sudah mengumpulkan tugas sampai tanggal 2. Oke, tadi katanya Ina ada error tapi belum sempat ya. Sudah keluar dulu. Coba saya cek. Yang lainnya silakan kalau mau tanya. Ya mungkin ada pertanyaan atau yang mau di-share, silakan. Pak mau tanya soal tugas akhir, Pak. Ya, gimana Sandy? Kan di kelompok saya kan namanya tuh smart energy tuh. Mm-hmm. Kalau misalnya kita bikin automation system itu termasuk nggak, Pak? Automation system itu kan dia sebuah penanganan gitu ya dari kondisi yang ada, yang dibaca gitu kan. Misal contohnya apa yang mau uh, Misalnya contoh, ditawarkan? Gimana? misalnya kita bikin otomatis nyalain kipas di ruangan misalnya. Terus kalau dalam suhu tertentu otomatis mati, atau toren air kalau udah penuh otomatis mati. Kalau nggak lampu, kalau misalnya malam hari otomatis nyala dan kalau siang otomatis mati. Itu kan kalau saya berpikir itu kan salah satu mungkin pemanfaatan energi, bukan pemanfaat sih, Penghematan ya gitu ya. ya jadi si energinya tuh nggak keluar banyak gitu. Itu Oke. termasuk nggak, Pak? Untuk sementara ini saya rasa bisa-bisa saja karena itu kan
energi listrik gitu ya, dihemat, dikontrol gitu kan, supaya energinya tidak terbuang sia-sia gitu kan. Iya Pak, Tapi, betul. nah untuk batasan projectnya itu dari Indobot belum ada, jadi silahkan teman-teman mau bereksplor sejauh mana silahkan. Untuk fisiknya tadi saya rasa nggak apa-apa untuk Sandy, tapi kan itu nanti ada kemiripan sama topik yang lainnya. Kalau kasusnya tadi di rumah, berarti kan nanti mirip sama smart home. Ini siapa yang di sini smart home? Ada nggak yang hadir? Anggota atau ketuanya? Coba saya cek ya, saya agak lupa. Kelompok saya, Haris, oke gimana hasil diskusinya tentang smart home? kelompok saya Pak. Ya, kemarin sudah diskusi ya Haris? Udah Pak, cuman saya bingung nih sama si Vina ini Pak. Dia itu udah saya chat di grup, saya chat personal juga nggak pernah ditanggepin Pak. Maksudnya Oh, dia kayak nggak hargain banget gitu Pak. hmm. Yang lainnya? Kalau Atau yang cuman lain, kalau yang lain Hah? masih ada, yang lain masih ada respon Pak. Untuk yang lain masih Hmm. ada responnya. Kalau nggak bisa hadir pun masih bilang. Tapi untuk Vina ini saya udah bingung Pak. Pokoknya deh. Oke, oke. Tadi hadir dia tuh, Vina. Di awal-awal tadi saya tanya, lagi kerja katanya. Bentar. Nanti coba saya follow up lagi ya. Kalau hasil diskusinya gimana, Haris? Ya palingan masih yang kemarin Pak, yang kayak eh, water level gitu. Atau enggak kita juga punya project mungkin buat alternatifnya tuh kayak buat CCTV gitu Pak, pakai SP32 cam. Nanti Hmm. mendeteksi gerakan baru kayak nge-capture gambar. Hmm. Entah dikirim ke Telegram atau kemana notifikasinya. Oke, Gitu. udah sampai sana ya pembahasannya. Oke, nggak apa-apa. Bagus, Haris. Nanti dieksplor lagi ide-idenya. Silakan. Mau basicnya seperti apa, nanti sejauh mana juga eh, mau sampai kemana proyeknya. Nanti dibatasi, eh, jangan dibatasi dulu. Nanti setelah saya dapat instruksi dari Indobot, nanti batasannya seperti apa, baru nanti saya sesuaikan. Tapi kalau idenya silahkan, mau sampai advance banget juga nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu basic juga saya rasa kurang gitu ya. Oke, tadi berarti kelompok berapa Haris tadi C ya? Oh ya Haris, kalau Ari ini gimana Ari? Mungkin tahu kabarnya. Siapa Pak? Muhammad Aryansyah. Kalau Ariansa dia lagi sibuk ini Pak, bantu project dosen di Mm-mm. PT Inka. Katanya emang kalau diskusi pun cuma Oh, sebentar biasanya. oh gitu. Oke, oke. Nanti saya Iya. japri aja si Ari. Tadi berarti kelompok D ya, sudah menyampaikan. C sudah. Kelompok A, Apaan gimana? Iya mas, Hasil diskusi baru sejauh satu mana? kali sih mas. Mm-mm. Ya nggak apa, apa yang didiskusikan? Sudah Mau sampai apa? sejauh mana? Kemarin rencananya kayak mau buat, kan kita sistem monitoring tuh temanya, Mm-mm. buat alat kayak pendeteksi tempat sampah gitu mas. Mm-mm. Ya, jadi kalau misalnya tempat sampah itu penuh, nanti otomatis ngirimkan ke aplikasi si driver yang ngambilin sampah ini mas. Oke, oke. Hadir semua atau enggak? Gimana? Yang pertama kemarin itu hadir semua sih mas, cuman yang mau ngomong itu cuman berapa? 4 orang tuh. Johan yang agak kurang mas. Ada nggak orangnya di sini nih? Siapa? Johan mas, Johan. Oh, Johan. Gimana Johan? Ada Johan nih? Hadir. Gimana Johan?
sudah ikut diskusi dengan kelompok A? Apa belum? Kok kemarin belum datang gitu? Oh, belum ya. Jadi silahkan kalau nggak bisa join meetingnya secara langsung, Johan juga bisa ini ya, sharing idenya Johan tentang smart monitoring itu nanti ke thread Discord-nya kelompok A silahkan. Nanti dibantu Apoan, Adit, kemudian Faris sama Kalisa ya. Dibantu untuk diskusi proyek akhirnya. Oke, Johan? Siap. Sama tugas-tugasnya ya, jangan lupa. Karena masih belum kamu upload tuh. Saya tunggu ya, supaya bisa tuntas itu program ini. Kelompok B gimana, Edo? Ya Mas, Mm-mm. jangan melakukan diskusi satu kali kemarin Mas. Ya, hasilnya? Hasilnya kalau kita kan dapat smart farming, jadi masih minta ide-ide dari kawan-kawan kelompok Mas. Usulan ide. Beberapa usulannya apa saja? Itu kemarin ada Febrina, dia mau usul tentang pendeteksi hama, pembasmi hama kalau nggak salah. Lah, yang lainnya? Lainnya belum, tapi kemarin tuh cuman baru 3 orang, mungkin besok lagi ya diusahakan lengkap Mas. Oke, kalau komunikasi dengan anggotanya gimana? Lancar? Ngasih alasan atau gimana? Gimana Mas? Contohnya yang nggak hadir tadi, ngasih kabar nggak? Mengasih kabar ada alasan yang berhalangan Mas, seperti Salma sama Juan. Oke, ya, nanti di topiknya silahkan dieksplor lagi, nggak apa-apa. Nanti bisa sampai sejauh mana teman-teman mengerjakannya gitu ya. Ya, Dan sama ini anggotanya juga di kontak terus gitu ya supaya diskusinya nyambung. Ya, baik Mas. Terima kasih Hendo. Ya Mas. Kok terakhir, Noval hadir nggak? Hadir Mas. Noval, gimana diskusi proyeknya? Diskusi baru 1 kali tapi udah langsung fix. Udah langsung fix ini temanya Pak. Judulnya. Oh, udah punya Jadi judul. kelompok saya membuat cincin monitoring detak jantung dengan detak jantung dan suhu tubuh yang terintegrasi dengan website dan menggunakan LoRa Gateway. Jadi alatnya itu ada Wimos, LCD OLED, LM35 atau termometer non kontak. Ini masih bingung sih mau pakai LM35 atau termometer non kontak. Itu untuk suhunya, suhu tubuhnya. Ada pulse sensor atau sensor detak jantung dan juga ada buzzer. Jadi konsepnya itu monitoring suhu menggunakan LM35 atau termometer non kontak dan detak jantung menggunakan pulse sensor yang terhubung dengan LoRa Gateway dan website. Jadi dalam satu RS itu menggunakan LoRa gitu, jadi agar lebih hemat internet. Jadi nggak mengandalkan internet. Nah, lalu LCD OLED ini monitoring dari jarak dekat detak jantungnya. Jadi kalau misalnya suhunya udah melebihi batas kata dan juga detak jantungnya udah melebihi batas kata, buzzernya bunyi gitu, dan itu bakal monitoring ke pusatnya. Gitu, kira-kira ada saran nggak dari Mas Arjun? Ya, saya rasa untuk eksplorasi idenya udah bagus ya Noval. Itu apakah murni ide kamu saja atau hasil diskusi dari teman-teman juga? Saya sebenarnya kasih ide kan. Teman-teman saya paling nambahin dikit kayak baik pakai buzzer gitu. Dia tahu lah. Kalau misalnya lebih udah di atas kata-kata, nyalain buzzer gitu. Saya kasih ide juga ke pendapatnya. Oke, nggak apa-apa. Untuk tapi konsepnya banyak ya. Untuk sementara ini konsep idenya sudah bagus ya, sudah sampai ke judul, terus alasan-alasan menggunakan komponennya sudah bagus. Silahkan
pertahankan atau mau dieksplorasi lebih lanjut juga nggak apa-apa. Nanti silahkan diskusi dengan kelompok gitu ya. Eh, dan saya rasa untuk teknisnya nanti bisa di beberapa pertemuan ke depan. Karena untuk standar proyek akhirnya saya juga belum dapat. Jadi nanti ini masih bebas sih, teman-teman mau sampai sejauh mana teman-teman bisa mengerjakan proyek akhirnya. Ini Mas, ini alat-alatnya ini bakal disediain nggak? Jadi kan saya mau pakai termometer kontak, full sensor, sama LoRa. Nah, LoRa juga itu butuh 2. Itu bakal disediain nggak Nah, sama Indobot? oke. Ya benar. Jadi terkait penyediaan komponen yang nggak ada gitu kan ya. Saya sudah tanya belum ya, lupa saya. Setahu saya untuk saat ini belum di cover sama Indobot. Jadi masih mandiri untuk penyediaan komponennya, komponen tambahan ya. Jadi contohnya ada sensor LM, ada LoRa itu. Kalau LoRa kan harganya juga tidak terlalu murah ya. Untuk saat ini dia ya masih di bawah 100, tapi ya lumayan lah kalau dana pribadi. Oke, untuk sementara mungkin dikit dulu idenya untuk beli komponennya, jangan dulu. Misal nanti bisa ada cover dari Indobot, sistemnya mekanismenya seperti apa saya juga belum tahu. Misal di cover terus baru yakin bisa di cover, teman-teman bisa mulai untuk beli komponennya. Kira-kira seperti itu. Bakal respon dari saya. Keputusan akhirnya kapan ya? Kalau misalnya, soalnya kan ini kan juga butuh penelitian kan menggunakan LoRa-nya ini. Saya sebelumnya udah pernah nyoba, tapi itu punya PT lah. Nah, itu keputusan akhir bakal di cover atau enggaknya itu kapan ya, Mas? Kalau dari Mbak Lola kemarin katanya besok itu mau di-share ke mentor ya, untuk standar juga sama, mungkin sama itu coverage-nya. Nanti berarti Jumat ya, kira-kira ada informasi. Kalau enggak nanti saya tanyakan dulu hari ini, supaya di follow up sama tim Indobot nih, terkait tadi ya, dana untuk komponen proyek akhir. Oke Mas, makasih. Oh ya, mau nanya lagi Mas, kira-kira judulnya ini Mas setuju nggak Mas kalau ada strategi jurnal atau mau menambahkan dan lebih khusus tersebut? Saya rasa udah bagus itu idenya. Untuk judulnya sih nanti tinggal menyesuaikan saja ya, dari latar belakangnya, kemudian apa yang mau diselesaikan, nanti baru masuk ke judulnya. Untuk ide dan judul sementara ini saya rasa udah bagus, Noval dan tim gitu ya, bisa digunakan untuk saat ini. Mas, ini juga kita ngebuat alatnya aja atau kita ngebuat sebuah karya tulisnya, jadi lah kayak ada latar belakangnya, landasan teori, metode, hasil penelitian itu apa karyanya aja Mas kita ngebuat ini. Kalau di timeline MSIB ini yang saat ini kan ada dari minggu ke-14 sampai sebelum Expo itu kan teman-teman mengerjakan proyek ya, dan nanti di akhir ada presentasinya. Nggak tahu nanti di mekanisme presentasi itu teman-teman hanya menyiapkan hasil produknya dengan dipresentasikan, atau juga dengan karya tulisnya, paper atau semacamnya gitu ya, atau laporan akhirnya. Itu juga saya juga belum tahu. Yang jelas nanti di akhir ada presentasinya. Itu kan berarti yang jelas mendemonstrasikan hasil kerjanya, hasil kerja sistem kinerjanya. Nah, kira-kira seperti itu Mas. Sambil jalan, saya rasa kalau untuk karya dan laporannya tuh nanti bisa kan? Jadi belum ada info lebih terkait akhirnya Outputnya gitu ya, karyanya. keluarannya. Iya. Ya. Terus presentasinya itu juga presentasi demo alatnya, kalau dari latar belakang sampai kesimpulannya Mas. Ya, kira-kira seperti itu sih kalau standar presentasinya. Oke. Terima kasih Mas. Ya, Noval, sama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini sudah jam 11 ya ternyata. Nggak kerasa. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau enggak, mungkin bisa kita akhiri.
Oke, nggak ada ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita dokumentasi dulu sesi foto bersama ya. Yang bisa on cam silakan teman-teman. Ini masih ada Edo, Salma, Apoan, Mei, Andy, Made, Johan. Oh, ya jam segini pada ngapain nih? Di rumah, di kos, ada yang di kampus, ada yang lagi di kereta tadi. Di Haris, kampus Mas. oke, Novel di kampus. Haris udah di mana? Masih di kereta nggak? Masih Pak, masih di Oke. arah ke Surabaya. Oh, mau ke Surabaya. Oke. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, udah nih. Sandy, nggak? Alma, Apoan? Oke, kalau nggak, yang Oh, pertama Pak, ya. Gimana, Apoan? Pak, izin Pak, boleh share nggak Pak Zoom yang ini tadi Pak? Oh ya, nanti ya di Discord ya. Oke Pak. Mm-mm. Oke, yang pertama dulu biasa 1, 2, 3. Oke, yang tiga ya, yang kedua 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman sudah hadir di pertemuan kali ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.